Allahu Allahu Allah Allahu Allahu Allah Allahu Allahu ya Allah ya Rabbi ya khaira mu'ti. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faya ayyuhal muslimun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi samiil 'alim minasy syaithanir rajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Shadaqallahul azim. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita semua diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan, juga nikmat sehat, sehingga kita bisa menjalankan ibadah sholat Jumat sembari bersilaturahim dengan keluarga kita, kerabat kita, dan tetangga kita. Salawat serta salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita sangat harapkan syafaatnya kelak di hari kiamat. Hadirin sidang sholat Jumat yang Allah muliakan. Di dalam surat Yasin ayat 38 sampai 40 yang sering kita baca, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi samiil 'alim minasyaitonir rajim. Wa samsu tajri li mustaqarrin laha dzalika taqdirul azizil alim. Dan matahari berjalan di tempat peredarannya, demikianlah ketetapan Allah yang Maha Perkasa, Maha Mengetahui. Wal qamara qadarnahu manazila hatta 'ada kal urjunil qadim. Dan telah kami Allah tetapkan tempat peredaran bagi bulan, sehingga setelah ia sampai ke tempat peredaran yang terakhir, kembalilah ia seperti bentuk tandan yang tua. La samsu yambaghillaha an tudrikal qamara walal lailu sabiqun nahar wa kullun fi falakin yasbahun. Tidaklah mungkin bagi matahari mengejar bulan, dan malam pun tidak dapat mendahului siang. Masing-masing beredar pada garis edarnya. Hadirin jamaah Jumat yang Allah muliakan, semua benda langit beredar pada orbitnya, beredar pada tempatnya. Wa kullu fi falakin yasbahun. Peredaran benda langit, terutama bumi, bulan, dan matahari ini digunakan oleh manusia sebagai penanda waktu, penanda hari, penanda bulan, penanda tahun. Pergantian bulan baru ataupun tahun baru Syamsiah yang didasarkan oleh atas revolusi bumi mengelilingi matahari selama 365 hari dalam setahun. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beberapa di antara kita merayakan tahun baru Syamsiah atau Masehi 2021, dan beberapa di antara kita melakukan refleksi akhir tahun, lalu membuat perencanaan di awal tahun 2021, menyampaikan resolusi di tahun 2021, berharap tahun ini lebih baik dari tahun kemarin dan semua target kita bisa tercapai.
Sidang sholat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak ada salahnya membuat perencanaan duniawi. Namun kita telah diingatkan agar mengarahkan semua aktivitas hidup kita untuk kepentingan ukhrawi. Kita diciptakan hanya untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala sebagaimana firman-Nya, A'udzubillahi samiil alim minasyaitonir rajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku, kata Allah, tidak menciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk menyembahnya. Hadirin sekalian, khotib mengingatkan, marilah kita melakukan tajdidun niat, memperbaharui niat hidup kita, mengubah orientasi kita, memperbaharui orientasi duniawi kita menjadi orientasi ukhrawi. Para ulama kita sebagaimana dalam kitab Ta'limul Muta'alim yang mengajarkan kepada santri di pesantren mengingatkan kita di dalam kitab tersebut, kamin amali yatasawwaru bi surati a'mali dunya wa yasiru bi husni niyamin a'malil akhirah wa kamin a'mali yatasawwaru bi surati a'mali akhirah thumma yasiru min a'mali dunya bi su'in niyah. Dikatakan banyak sekali amal duniawi yang kita seakan-akan itu adalah merupakan amalan dunia semata, seperti makan, minum, bekerja, beraktivitas sehari-hari, itu adalah seakan-akan merupakan amalan duniawi, namun akan menjadi amalan ukhrawi bernilai di akhirat adalah dengan niat bi husni niat, dengan niat yang baik. Niat melakukan sesuatu perbuatan aktivitas itu karena Allah semata. Sebaliknya banyak sekali amalan yang kita lakukan seakan-akan itu adalah amalan akhirat, namun dengan niat yang tidak tepat, niat yang keliru, semua itu akan menjadi amalan duniawi belaka. Misalnya sholat kita, zakat kita, wakaf kita untuk pembangunan masjid dan pesantren, haji kita, santunan kita terhadap fakir miskin dan anak yatim, itu adalah seakan-akan amalan akhirat bisa menjadi amalan dunia semata, hanya gara-gara kita salah dalam menata niat kita. Kita melakukan sholat, ibadah zakat atau ibadah haji, santunan yatim hanya untuk orientasi tujuan duniawi saja, agar dipuji orang, agar disegani, agar dihormati dan lain sebagainya. Kita sering salah dalam menata niat ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekalian jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Niat adalah urusan hati. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Yang artinya adalah sesungguhnya segala amalan itu tergantung kepada niatnya, dan sesungguhnya tiap-tiap orang akan memperoleh balasan sesuai dengan apa yang diniatkannya. Dalam kajian fikih, niat didefinisikan dengan menyengaja sesuatu dengan disertai perbuatannya. Niat kita ada kebersamaan dengan permulaan kegiatan kita. Ketika melakukan sholat, sama-sama kita mengerjakan sholat 4 rakaat, tapi niatnya yang berbeda, membedakan antara sholat zuhur, asar maupun sholat isya. Sama-sama sholat 2 rakaat, niatnya yang membedakan antara sholat subuh dan juga sholat sunnah tahiyatul masjid dan seterusnya. Hadirin sekalian, sidang sholat Jumat yang dirahmati oleh Allah. Niat inilah juga yang akan mengubah aktivitas duniawi kita menjadi aktivitas akhirat. Makan kita, minum kita, jalan kita, kerja kita, semua aktivitas kita yang berupa aktivitas duniawi akan menjadi aktivitas akhirat apabila kita niatkan semua dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Keberadaan kita di kantor, di pasar, di tempat kerja,
masing-masing akan bernilai ibadah apabila kita niatkan untuk mencari nafkah guna menghidupi keluarga dalam rangka menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Kalaupun kita ingin melakukan refleksi atas semua yang sudah kita lakukan, maka sebenarnya refleksi yang tepat kita lakukan bukan setiap tahun, tapi setiap hari sebelum tidur. Setiap mengambil air wudhu, kita melakukan sholat isya, kita menjauhkan handphone dari tempat tidur kita, lalu kita berdoa sembari kita merefleksikan apa yang selama sehari ini sudah kita perbuat sebelum tidur. Sebelum tidur juga kita meminta ampun kepada Allah atas semua kesalahan yang kita perbuat dan berkomitmen untuk memperbaiki diri di esok harinya. Sidang salat Jumat rahimakumullah. Keesokan harinya setelah kita bangun tidur, sebelum kita memegang handphone, juga kita berdoa, mengambil air wudhu, sholat subuh, kemudian berzikir setelah berdoa dan menata niat kita. Kita berangkat kerja dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Kita bermula dengan aktivitas kerja dengan kita mencari nafkah atau guna untuk memenuhi perintah Allah Subhanahu wa taala. Guna ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua aktivitas kita di tempat kerja, di lembaga pendidikan, di rumah tangga dan dimanapun dan kapanpun semuanya itu adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Inilah hakikat tajdidun niat, yaitu memperbarui niat. Dengan menata niat kita akan tertuntun untuk senantiasa takwa kepada Allah. Kita tidak akan terjerumus dalam tindakan-tindakan yang curang, menipu atau tindakan lain yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan menata niat, semua aktivitas kita akan dibimbing oleh Allah, akan sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita senantiasa memperbaharui niat kita. Bisa jadi sempat terbersit niat kita untuk yang kurang bagus di aktivitas kita, atau kita lupa dengan Allah di tengah aktivitas kita. Namun memperbaharui niat kita dengan mengorientasikan niat itu kita kembali semuanya adalah aktivitas agar sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan akhirul kalam, mudah-mudahan apa yang bisa khotib sampaikan pada kesempatan yang mulia ini bermanfaat bagi diri pribadi dan juga bagi kita semuanya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatun arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Aqulu qali hadza wa astaghfirullah li wa lakum walil muslimina wastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim.